Selama ini, berapa banyak orang berkata, Neptu 13 itu berat, Pahing itu keras hidupnya. Kalau lahir Pahing, siap-siap banyak rintangan. Tapi pertanyaannya satu, kalau memang Pahing itu sial, mengapa justru banyak dari mereka yang bertahan, bangkit, dan diam-diam menguasai hidupnya sendiri? Hari ini kita akan membongkar kebohongan yang sudah diwariskan turun-temurun. Bukan mitos biasa, melainkan kesalahan fatal dalam memahami kekuatan Neptu 13 Pahing. Karena yang tidak pernah dijelaskan pada Anda adalah ini, energi besar selalu tampak seperti beban bagi orang yang belum siap. Neptu 13 Pahing sering dicap sebagai weton berat, keras, bahkan rawan jatuh. Padahal dalam ilmu kejauhan lama, angka 13 bukan angka lemah, melainkan angka tekanan kosmik. Dan tekanan bukan untuk menghancurkan, tekanan diciptakan untuk membentuk. Orang Pahing sering diuji lebih awal, bukan karena nasibnya buruk, melainkan karena jiwanya tidak bisa tumbuh di zona nyaman. Itulah sebabnya banyak Pahing. Hidupnya terasa lambat di awal, sering diremehkan, terlihat tertutup dan tenang. Namun ketika waktunya tiba, mereka melesat tanpa aba-aba. Tidak ribut, tidak pamer, tapi hasilnya nyata. Neptu 13 Pahing bukan magnet kesialan, ia adalah magnet kekuatan laten. Kekuatan yang hanya aktif ketika seseorang berhenti melawan takdirnya dan mulai memahaminya. Dan di video ini, kita tidak akan membacakan primbon kosong, kita akan membedah esensi sejati Pahing. Mengapa energinya sering disalahpahami, mengapa jalannya tampak berat, dan mengapa justru dari situlah pintu kekayaan dan kemakmuran terbuka lebar. Sebelum kita lanjut lebih dalam, saya ingin Anda melakukan satu hal sederhana. Jika Anda lahir di weton Pahing, atau Anda mengenal orang Pahing yang hidupnya seperti diam tapi kuat, jangan kemana-mana. Karena apa yang akan Anda dengar setelah ini bisa mengubah cara Anda memandang diri sendiri atau seseorang yang selama ini Anda anggap biasa. Klik subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, karena video ini bukan untuk semua orang. Ini hanya untuk mereka yang siap menerima kebenaran tentang kekuatan Neptu 13 Pahing. Dan sekarang, kita mulai pembongkarannya. Kesalahan paling besar dalam membaca weton Pahing adalah menyamakan berat hidup dengan lemah nasib. Padahal dalam falsafah Jawa kuno, keduanya bertolak belakang. Neptu 13 bukan angka sial, ia adalah angka kepadatan energi. Bayangkan dua batu. Satu batu besar, tapi berongga. Satu lagi kecil, tapi padat dan keras. Ketika dijatuhkan, yang mana meninggalkan bekas paling dalam? Itulah Pahing. Orang dengan Neptu 13 Pahing membawa energi besar dalam tubuh dan pikirannya. Masalahnya, energi besar selalu menuntut wadah yang kuat. Jika wadahnya belum siap, yang terasa bukan kekuatan, melainkan tekanan. Inilah mengapa hidup Pahing sering terasa penuh ujian sejak awal, jarang mulus, sering dipaksa belajar lewat kegagalan. Bukan karena nasibnya jahat, melainkan karena jiwanya tidak dirancang untuk hidup dangkal. Pahing tidak bisa tumbuh lewat keberuntungan instan. Ia tumbuh lewat proses yang memaksa mentalnya mengeras, instingnya tajam, dan kesabarannya matang. Disinilah banyak orang salah kaprah. Mereka melihat Pahing jatuh lalu menyimpulkan nasibnya berat. Padahal yang terjadi sebenarnya energinya belum terarah. Energi Neptu 13 itu seperti arus listrik besar. Jika tidak ada kabel yang tepat, ia membakar. Namun ketika dialirkan dengan benar, ia menyalakan seluruh kota. Itulah sebabnya banyak Pahing terlihat lambat dibanding teman sebayanya, tertinggal secara materi di usia muda, sering merasa, kok hidup gue begini terus? Namun diam-diam, mereka sedang membangun fondasi yang tidak terlihat. Saat weton lain mengandalkan momentum, Pahing membangun daya tahan. Saat yang lain cepat naik tapi cepat turun, Pahing naik perlahan, tapi jarang jatuh. Inilah alasan mengapa dalam banyak kisah hidup, orang Pahing sering berjaya di paruh kedua hidupnya. Bukan karena keajaiban, melainkan karena energi padat yang akhirnya menemukan bentuknya. Dan ketika energi Neptu 13 itu sudah selaras, Pahing tidak perlu mengejar kekayaan. Keputusan-keputusannya menjadi tepat. Pilihannya terasa kebetulan, padahal akurat. Kesempatannya datang tanpa dipanggil.
Bukan karena mereka beruntung, tapi karena mereka sudah siap menampung energi besar yang sejak lahir mereka bawa. Jadi, jika Anda pahing dan merasa hidup Anda berat, jangan buru-buru menyalahkan nasib. Yang perlu ditanya bukan kenapa hidup saya susah, tapi apakah energi saya sudah menemukan jalannya? Karena bagi pahing, ketika jalannya terbuka, yang lain baru mulai berlari, Anda sudah siap menang. Jika ada satu kesamaan hampir semua pemilik Neptu 13 pahing, itu adalah ini. Hidup mereka jarang berjalan lurus. Bukan karena salah langkah, melainkan karena jalannya memang berliku sejak awal. Dalam falsafah kejawen, pahing membawa energi panas dalam. Artinya, dorongan batin yang kuat, tajam, dan tidak bisa dipalsukan. Energi ini membuat pahing sulit berkompromi dengan kebohongan, baik kebohongan orang lain maupun kebohongan terhadap diri sendiri. Akibatnya, hidup pahing sering terasa keras. Mereka tidak cocok hidup setengah-setengah, tidak betah dalam lingkungan palsu, sulit menikmati kenyamanan yang tidak jujur. Inilah sebabnya banyak pahing sering bentrok dengan sistem, tidak cocok bekerja hanya demi gaji, mudah merasa gelisah meski hidup terlihat aman. Bagi orang lain, itu dianggap pembangkangan, padahal bagi pahing, itu adalah alarm batin. Neptu 13 tidak memberi pahing ketenangan palsu. Ia memberi dorongan untuk meninggalkan jejak. Karena sejatinya, pahing tidak dilahirkan hanya untuk selamat hidup. Mereka dilahirkan untuk mengubah sesuatu, entah lingkungan, keluarga, pola pikir, atau nasib turun-temurun. Dan perubahan selalu dimulai dari ketidaknyamanan. Itulah mengapa pahing sering ditempatkan pada situasi yang memaksa mereka memilih. Diam dan mati pelan-pelan, atau bergerak dan menanggung risiko. Banyak pahing yang baru menemukan jalannya setelah jatuh keras, setelah kehilangan, setelah merasa sendirian. Bukan karena Tuhan kejam, melainkan karena jiwa pahing tidak bisa dibangunkan dengan bisikan, harus dengan guncangan. Dan saat pahing akhirnya berani melangkah keluar dari jalur umum, disitulah kekuatannya mulai terlihat. Mereka bukan tipe yang cepat viral, bukan yang paling berisik. Namun ketika berhasil, dampaknya panjang. Keputusan mereka mengubah arah keluarga. Keberanian mereka memutus rantai kemiskinan. Keteguhan mereka membuat orang lain ikut bangkit. Inilah kekuatan yang jarang dibicarakan. Pahing membawa energi pemutus nasib lama. Namun energi ini hanya bekerja jika pahing berhenti meminta hidup yang mudah dan mulai menerima bahwa hidupnya memang dirancang untuk berat tapi bermakna. Saat weton lain mencari kenyamanan, pahing mencari kebenaran. Saat yang lain takut gagal, pahing justru tumbuh dari kegagalan. Dan ketika akhirnya mereka berdiri kokoh, mereka tidak hanya kaya secara materi, mereka kaya secara pengaruh. Jika Anda pahing dan merasa hidup Anda selalu menuntut lebih, itu bukan kutukan. Itu tanda bahwa hidup Anda tidak kecil. Karena bagi Neptu 13 pahing, hidup mudah itu biasa. Hidup berdampak, itulah takdirnya. Ada satu fase yang hampir selalu dilalui pemilik Neptu 13 pahing. Fase paling melelahkan, tapi paling menentukan. Fase ketika mereka terlalu sibuk ingin dipahami. Di usia muda, banyak pahing menghabiskan energi untuk satu hal. Membuktikan bahwa mereka tidak lemah, tidak bodoh, tidak salah jalan. Mereka bekerja keras bukan hanya untuk hidup, tetapi untuk menjawab keraguan orang lain. Dan disinilah masalahnya. Energi pahing tidak bekerja maksimal ketika diarahkan keluar. Ia justru bocor saat dipakai untuk pembuktian, validasi, dan pengakuan. Dalam ilmu batin Jawa, pahing adalah weton dengan energi narik ke dalam. Artinya, kekuatannya tumbuh dari keheningan, ketepatan, dan kesadaran diri, bukan dari sorotan. Itulah sebabnya, semakin pahing ingin cepat diakui, ingin terlihat berhasil, ingin membalas omongan orang, semakin sering mereka merasa capek, buntu, dan tidak puas. Bukan karena usahanya kurang, tapi karena energinya salah arah. Kekuatan sejati pahing justru aktif ketika mereka berhenti membuktikan apapun.
ketika mereka mulai bekerja karena panggilan batin, bukan karena tekanan sosial. Ketika keputusan diambil bukan untuk menyenangkan orang lain, melainkan untuk menjaga keselarasan diri. Di titik ini, hidup Pahing berubah drastis. Mereka menjadi lebih tenang, lebih selektif, tidak reaktif. Dan anehnya, justru di fase inilah peluang mulai datang. Bukan peluang besar yang ribut, melainkan kesempatan kecil yang tepat sasaran. Relasi yang terasa nyambung, keputusan yang kelihatannya sederhana, tapi efeknya panjang. Inilah rahasia yang jarang disadari. Rezeki Pahing tidak datang lewat kejaran, tapi lewat ketepatan. Saat weton lain mengejar banyak hal sekaligus, Pahing hanya butuh satu jalan yang selaras. Dan ketika jalan itu ditemukan, hasilnya konsisten. Banyak Pahing yang baru benar-benar stabil secara ekonomi setelah mereka berhenti menjelaskan hidupnya kepada siapapun. Tidak lagi sibuk membandingkan diri, tidak lagi haus pengakuan. Mereka bekerja dalam senyap, mengumpulkan hasil perlahan, dan suatu hari, orang-orang baru sadar. Kok dia bisa sampai sejauh ini? Padahal rahasianya sederhana, tapi tidak mudah. Pahing menang saat ia berhenti berlomba. Jika Anda Pahing dan merasa lelah padahal sudah berusaha keras, mungkin bukan kurang kerja. Mungkin sudah waktunya berhenti membuktikan. Karena bagi Neptu 13 Pahing, saat Anda tenang, fokus, dan selaras dengan diri sendiri, kekuatan itu bekerja sendiri. Salah satu kesalahan paling fatal dalam membaca nasib Pahing adalah menyamakan kecepatan dengan keberhasilan. Padahal untuk Neptu 13 Pahing, dua hal itu tidak pernah sejalan. Pahing hampir tidak pernah diberi rezeki yang meledak tiba-tiba. Jarang viral, jarang menang besar tanpa proses, dan hampir tidak pernah kaya karena keberuntungan instan. Namun justru disitulah kekuatannya. Dalam ilmu kejawen, Pahing memiliki pola rezeki ngremboto alon-alon, nanging ngremboko temenan. Tumbuh pelan, tapi benar-benar hidup. Itulah mengapa rezeki Pahing sering datang dalam bentuk peluang yang tampak kecil, pekerjaan yang awalnya diremehkan, jalan yang tidak terlihat bergengsi. Namun jika dijalani dengan konsisten, hasilnya mengakar. Rezeki Pahing tidak rapuh, tidak mudah hilang, dan jarang runtuh hanya karena satu kesalahan. Bandingkan dengan rezeki cepat, datang mendadak, naik tajam, lalu jatuh lebih cepat. Itu bukan pola Pahing. Pahing tidak diberi kekayaan untuk dipamerkan, melainkan untuk dipertahankan. Inilah sebabnya banyak Pahing terlihat biasa saja bertahun-tahun, lalu tiba-tiba stabil secara finansial di usia yang tidak muda lagi. Tanpa drama, tanpa sensasi. Saat orang lain panik saat krisis, Pahing justru bertahan. Saat sistem goyah, mereka masih punya pijakan. Karena rezeki mereka dibangun dari keputusan yang hati-hati, insting yang tajam, dan kesabaran yang panjang, bukan dari spekulasi. Dan satu hal yang jarang disadari, Pahing sangat sensitif terhadap rezeki yang tidak selaras. Jika mereka memaksakan jalan cepat yang bukan miliknya, uang memang datang, tapi ketenangan hilang. Masalah datang beruntun. Tubuh dan pikiran cepat lelah. Itu bukan hukuman. Itu sinyal. Energi Neptu 13 menolak rezeki yang tidak bersih jalurnya. Karena kekayaan sejati bagi Pahing bukan hanya angka, tetapi ketahanan hidup. Saat Pahing akhirnya menemukan jalur rezekinya sendiri, usaha, profesi, atau peran yang cocok, uang tidak lagi dikejar. Ia datang sebagai konsekuensi. Dan yang paling penting, rezeki itu betah tinggal. Jika Anda Pahing dan berasa iri melihat orang lain cepat kaya, tenangkan diri. Anda tidak tertinggal. Anda hanya sedang membangun sesuatu yang tidak mudah roboh. Karena bagi Neptu 13 Pahing, rezeki yang tepat lebih berharga daripada rezeki yang cepat. Dan ketika waktunya tiba, Anda bukan hanya kaya, Anda aman. Ada satu momen sunyi dalam hidup pemilik Neptu 13 Pahing. Bukan momen besar, bukan perayaan, tidak ada saksi. Namun, sejak momen itu, hidup tidak lagi melawan. Inilah fase ketika Pahing selaras. Selaras bukan berarti hidup bebas masalah. Selaras berarti masalah tidak lagi menjatuhkan, tidak mengacaukan arah, tidak mematahkan batin. Dalam ajaran Jawa lama, ketika weton menemukan jalannya,
Alam tidak lagi menguji, alam mengalirkan. Dan Pahing adalah weton yang paling sensitif terhadap keselarasan ini. Selama Pahing hidup melawan kodratnya, memaksa jalan orang lain, mengejar validasi, menolak proses, takdir akan terasa keras. Bukan karena dihukum, melainkan karena energi besar yang dibawa terus berbenturan. Namun saat Pahing berhenti melawan, berhenti membandingkan, dan berhenti menyangkal jati dirinya, semuanya berubah. Keputusan menjadi lebih jernih. Orang yang salah pelan-pelan menjauh. Orang yang tepat datang tanpa dicari. Kesempatan tidak lagi terasa seperti kebetulan, melainkan seperti jawaban yang datang tepat waktu. Inilah fase ketika Pahing jarang salah langkah, instingnya bekerja tajam, hidupnya terasa klik. Bukan karena dunia menjadi baik, tetapi karena ia sudah berada di frekuensi yang benar. Dan di titik inilah, mitos tentang Pahing runtuh total. Neptu 13 bukan pembawa kesialan. Ia adalah penyaring. Menyaring orang-orang yang kuat mentalnya. Menyaring jalan yang layak ditempuh. Menyaring rizki yang boleh masuk. Karena jika Pahing diberi hidup mudah sejak awal, banyak dari mereka justru akan tersesat. Energinya liar, arahnya kabur. Takdir memberi tekanan bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelaraskan. Dan ketika keselarasan tercapai, Pahing tidak lagi dikejar nasib. Nasib yang mengikuti langkahnya. Mereka tidak perlu membuktikan apapun. Tidak perlu menjelaskan siapa diri mereka. Hasil berbicara sendiri. Kekayaan datang sebagai efek samping, bukan tujuan utama. Ketenangan hadir sebagai fondasi. Jika Anda Pahing dan merasa hidup Anda sekarang lebih tenang dibanding dulu, lebih sadar memilih, lebih kuat menolak yang tidak selaras, itu pertanda satu hal. Ujian sudah selesai. Bukan berarti perjalanan berakhir, tetapi arah sudah jelas. Dan bagi Neptu 13 Pahing, saat arah sudah ditemukan, tidak ada yang bisa menghentikan laju Anda. Karena ketika Pahing selaras, takdir tidak lagi menguji. Takdir berpihak. Jika Anda menyimak dari awal hingga titik ini, satu hal seharusnya sudah sangat jelas. Pahing tidak pernah diciptakan untuk hidup biasa. Neptu 13 bukan beban. Ia adalah muatan. Dan muatan besar memang tidak pernah mudah dibawa. Tetapi justru itulah yang membuatnya bernilai. Selama ini, banyak pemilik weton Pahing tumbuh dengan rasa bersalah yang tidak perlu. Merasa hidupnya lambat, merasa tertinggal, merasa kok orang lain lebih mudah. Padahal yang terjadi bukan tertinggal, melainkan sedang ditempa. Hidup Pahing bukan lomba cepat. Ia adalah perjalanan panjang yang menguji ketahanan, kejernihan batin, dan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Dan ketika semua itu matang, hasilnya tidak rapuh. Jika hari ini Anda masih berjuang, masih bertanya-tanya, masih merasa hidup Anda berat tanpa penjelasan, ingat satu hal. Tidak semua orang diuji karena lemah. Sebagian diuji karena mampu menanggung lebih. Pahing termasuk yang kedua. Kekuatan Anda tidak terlihat karena memang tidak untuk dipamerkan. Ia bekerja dalam diam, dalam keputusan kecil yang tepat, dalam kesabaran yang konsisten. Dan suatu hari, tanpa pengumuman, tanpa tepuk tangan, hidup Anda akan sampai di tempat yang dulu hanya bisa Anda doakan. Jika Anda merasa video ini berbicara langsung ke hidup Anda, jangan simpan sendiri. Tulis di kolom komentar, "Saya Pahing dan saya siap selaras." Bukan untuk kami, tapi sebagai pernyataan untuk diri Anda sendiri. Jangan lupa subscribe, karena di channel ini kita tidak menjual mitos kosong. Kita membedah makna weton secara jujur dan dalam, agar Anda tidak lagi hidup melawan takdir, tetapi berjalan berdampingan dengannya. Bagikan video ini kepada orang tua Anda, pasangan Anda, atau siapapun yang lahir Pahing dan selama ini merasa hidupnya berat tanpa alasan. Mungkin yang mereka butuhkan bukan nasihat, melainkan pemahaman. Dan ingat, ketika Pahing berhenti melawan dan mulai selaras, hidup tidak lagi menguji. Hidup menguatkan. Sampai jumpa di video berikutnya.